Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Mubarokah dari program studi Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Jaimul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan bab kelima, yaitu tentang metode pengumpulan data pada mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Langsung saja pada materinya. Pada bab kelima, yaitu metode pengumpulan data. Nah, pada penelitian kualitatif di sini kevalitan data sangat bergantung dari sumber informasi dan juga bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Nah, sumber informasi di sini yaitu sebagai subjek dari penelitian, yang mana subjek penelitian ini adalah orang yang paling paham mengenai apa yang sedang diteliti atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus mencari sumber informasi yang benar-benar memahami situasi dan kondisi dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian kualitatif ini, narasumber ini sangat penting karena bukan hanya sekedar memberi respon saja, tetapi juga sebagai pemilik informasi yang akan diberikan kepada peneliti. Karena narasumber ini sebagai informan atau disebut juga subjek yang diteliti, karena bukan sebagai sumber data, melainkan juga sebagai aktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian ini berdasarkan informasi-informasi yang sudah diberikan. Nah, di sini untuk mendapatkan data yang benar-benar valid atau benar-benar sahih itu ada beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan. Kita langsung saja pada yang pertama, yaitu observasi atau pengamatan. Nah, untuk observasi di sini didefinisikan sebagai proses melihat, mengamati atau mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, yang mana tujuan observasi ini untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya, dan bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi yang suatu kejadian. Jadi berdasarkan pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa observasi ini yaitu adanya perilaku yang tampak dan juga adanya tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Di sini ada seorang ahli yang mengemukakan bahwa observasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini ada observasi partisipasi, yang mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan juga penginderaan, di mana observer ini benar-benar terlibat dalam keseharian informan. Untuk yang kedua ada observasi tidak terstruktur. Nah, observasi ini dilakukan tanpa menggunakan panduan observasi. Jadi, pada observasi ini peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatannya
dalam mengamati suatu objek. Nah, untuk yang ketiga ada observasi kelompok. Observasi ini yaitu observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek dalam sekaligus. Lanjut pada metode pengumpulan data yang kedua yaitu melalui wawancara. Nah, wawancara di sini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan juga yang terwawancara, yang mana yang terwawancara ini atau interviewer ini memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan. Lanjut yang ketiga, metode pengumpulan data yang ketiga yaitu dokumen. Nah, sebagian besar data yang diperoleh dari dokumen yaitu ada catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, dokumentasi di sini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berupa gambar dan juga karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi penelitian. Nah, teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang non-insani, yang mana sumber ini terdiri dari dokumen dan juga rekaman. Oke, yang terakhir yaitu fokus group discussion atau diskusi berkelompok. Nah, diskusi kelompok ini merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok atau suatu diskusi yang dilakukan mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Yang mana diskusi ini mengandung 3 kunci. Ada yang pertama diskusi, yang kedua kelompok, dan juga terfokus atau terarah. Nah, yang mana hal ini berarti bahwa sebuah diskusi itu tidak sama dengan wawancara, rapat, dan obrolan beberapa orang yang ada di kafe-kafe sekitarnya. Jadi, FGD di sini merupakan suatu metode pengumpulan data yang mana umumnya dilakukan untuk menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman dari suatu kelompok. Nah, teknik ini digunakan untuk mengungkap permaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang metode pengumpulan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.